yang boleh panggil Alin tuh yang deket-deket aja gitu. Yang udah kenal mungkin Zahra atau Ra atau Zah gitu. Yang penting jangan manggil Rana ya guys. Breknya itu dijatuhkan dan brek gitu ya. Brek jatuh. Kan brek itu jatuh. Halo semuanya, kembali lagi di CLBK Cerita Lama bareng kita. Dengan saya Makarim. Dan aku Alivia. Kita kali ini bakal cerita tentang kisah anak SMA yang dari cerita yang hahaha sampai bikin mikir nih, kayak aku mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Tapi di episode kali ini kita nggak sendirian guys, kita Betul. bareng dua narasumber yang tentunya keren-keren banget. Iya, inovatif juga nih dua narasumbernya. Jadi teman-teman, kita kedatangan sosok yang sangat amat kreatif dan inovatif. Jadi dia ini sama-sama anak SMA, tapi udah bisa mikir yang kayak out of the box gitu loh. Bener Jadi banget. bisa merealisasikan kayak pikiran-pikiran mereka. Bahkan di usia muda mereka bisa berpikir sangat jauh dan bisa merealisasikan yang ada di pikirannya. Ya itu keren parah sih. Jadi kalau teman-teman ini punya ide, mungkin kayak podcast kali ini tuh bakal seru banget buat Menginspirasi. teman-teman. Iya, menginspirasi buat teman-teman. Jangan lupa buat ditonton ya. Sampai habis. Betul. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita. Silakan. Oke, boleh perkenalkan diri. Dari yang paling pojok apa dulu? Yang sini dulu nih. Aku dulu kali ya. Iya, boleh, Oke. boleh. Hai semuanya, nama aku. Halo, nama aku Zadana Nurhaziza dan sekarang aku berada di bangku kelas 11. Hai Kak Sarana. Tapi bukan bangku kelas 11 nggak sih? Iya, sekarang di bangku CLBK soalnya. Mantap. Boleh. Nah, lanjut ke yang samping. Halo semua, perkenalkan nama aku Sabrina Fitri Matalin sebagai rekannya Zarana. Hai Kak Sabrina. Hai, Kak Sabrina. Wah, seru banget nih. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Diundang ke CLBK, seneng, grogi atau Mesti seru banget. gimana sih? Wah, happy banget dong. Happy banget Happy ya. banget. Raut mukanya terlihat banget. Happy banget nih. Terpancar seru-serunya. Seru banget. Gitu loh. Padahal baru mulai udah kelihatan seru. Iya, baru mulai udah semangat Excited banget, ini Excited nungguin banget banget. nih. Nah, terus lanjut. Nah, Kak Zarana dan Kak Alin ini udah menghasilkan penghargaan yang wow, Wow di banget. Semanda. Benar. Sudah mendapatkan juara pada ajang Krenova. Iya, kalau boleh tahu ya, buat teman-teman yang nggak tahu, aku bakal bacain apa itu Krenova. Krenova itu kreativitas dan inovasi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini tuh lomba, guys. Benar. Jadi ini tuh lombanya itu mencari ide-ide di masyarakat dari pelajar, mahasiswa sampai juga umum. Bener. Jadi tujuannya itu untuk mengeluarkan inovator-inovator di desa. Iya, benar. Apa? Di Kota Kota Cilacap Cilacap. gitu. Bener nggak sih, Kak? Betul sekali. Oh iya, ada sanggahan lagi nggak nih tentang itu? Atau mau jelasin Krenova itu apa sih yang Menurut lebih detail pendapat lagi? kalian, iya bener banget. Kalau menurut kami ya, Krenova itu memang sangat cocok ya buat kita menyalurkan ide-ide Iya, gitu benar. Ini ya. juga udah bagus banget Ya, sih. kita bertemu juga kalau misal kayak kemarin ya ada mini expo tuh. Jadi kita bisa explore penelitian teman-teman Ih, yang seru lain. banget. Iya dong. Iya, kita jadi lebih tahu yang lain tuh bikin apa sih. Dan Iya, itu iya. keren-keren banget sih. Bisa belajar juga dari Iya, situ betul ya. Jadi nggak mendam ide-ide sendiri. Iya, bisa ya meluapkan. pikiran kita jadi lebih kritis dan terbuka Oh gitu. iya, keren banget. Terus Itu saat ikut Krenova apa sih awalnya? tahapan-tahapannya gitu loh. Awal mulanya gimana? Gimana sih bisa tahu ada Krenova nih guys? Yuk kita ikut gitu. Kalau awal mulanya sih dari grup ya, kan di SMA Negeri 2 Cilacap ini ada ekstrakurikuler khusus untuk KIR. Tuh guys. Nah, di situ itu sering diinformasikan mengenai lomba-lomba yang sangat wow tentunya. Wow. Saat ini lagi banyak informasi lomba tentang apa? Kalau untuk saat ini sih mungkin lomba-lomba dari universitas ya, kayak lomba isai gitu. Macam-macam ya. Macam-macam ya. Jadi KIR ini sibuk banget ya. Oh, iya. Tentu. Kompak banget nih. Kayak selalu ada gitu kegiatan. Iya. Selalu. Gak ada waktu nganggur.
Iya, terus kalau boleh tahu di Krenova kemarin tuh kakak berdua itu bikin apa sih dan judulnya apa? Jadi untuk kami berdua di Krenova itu bikin berkecak. Berkecak? Betul. Mana nih produknya? Produknya mana nih? Ini Mana, nih. mana, mana? Yeay, ini dia guys produknya. Keren. Kita lihat dulu. Kita boleh lihat dulu nggak? Boleh dong, boleh. nih. Jadi nih guys, Wow. ini produk berkecak. Jadi kayak berkecak tapi dikalengin. Betul, gitu. betul. Ini inovasi baru nih. Tahu nggak sih artinya berkecak itu apa? Wah, apa itu? Aduh, berkecak. Par, masa orang Cilacap nggak tahu? Aduh. Oke, boleh teman diinfoin biar teman-teman tahu semua. Iya, betul. Yuk. Boleh yuk. Berkecak itu artinya dijatuhkan. Breknya itu dijatuhkan dan Brek gitu ya. Brek jatuh. Kan brek itu jatuh. Berkecaknya itu dicampur. Jadi berkecak itu merupakan ikan yang dijatuhkan lalu dicampur dengan bumbu yang sudah dikecampur air. Oh berarti nih ikannya sebelum diproses itu dijatuhin Dijatuhkan dulu. dulu. Dari mana nih dijatuhinnya dari Kan atas? kalau kuahnya udah ada tinggal dijatuhin. Oh, berarti dibuat dulu kuahnya baru dimasukkan dimasukkan ikannya di Betul, kuahnya. iya, gitu. Oh, Nah, gitu. iya. Baru diberkecak cek cek cek. Iya, baru ya. Diaduk. Itu alasan kenapa namanya berkecak. Iya. Terus kenapa sih milih berkecak nih kak? Apa sih alasannya? Nah, karena kita itu menjunjung budaya ya, wes. Ada kode banget guys. Ya, ini menjunjung budaya banget ini. Ya, berkecak ini kan asli dari kota kita sendiri ya. Cilacap. Iya, tapi Cilacap, right. masalahnya itu nggak bisa dibawa jadi buah tangan oleh wisatawan kan. Gak bisa oleh-oleh. Iya, karena itu cepet basi kan, karena ikan Nggak kan. bisa sampai Jepang. Iya, betul. Nggak bisa diimpor kan, karena kayak Bener. gitu. Kalau misal kita bikin vlog terus makan berkecak, orang Jepang pengen makan juga, Pengen kan nggak bisa nyobain. diekspor gitu. Iya, ya kan. Jadi ini inovasi baru gitu ya. Iya, agar berkecak ini tuh bisa tahan lama dan bisa diekspor, bisa ke nasional hingga ranah internasional. Mantap. Bener, keren banget sih. Bedanya berkecaknya buatan kakak Sama berkecak yang lain-lainnya. Iya, tuh apa Di tuh? Cilacap sendiri kan berkecak itu Banyak itu warung-warungnya juga kayak banyak nih warung-warung. Berkecak ini enak nih, berkecak ini enak nih. Tapi gitu. spesialnya punya Spesialnya kakak punya itu kakak apa? berdua apa nih? Tentu dong spesialnya berkecak kaleng ini lebih tahan lama daripada berkecak-berkecak yang biasa itu kan hanya dalam hitungan jam. Nah, yang ini tuh lebih lama dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Kak Zarana. Oh, jadi lebih lama gitu ya, lebih Iya, lama. iya. Kalau boleh tahu nih kak, itu Gimana sih bisa tahan lama? bisa Caranya tahan gimana? lama itu gimana sih? Kayak proses-prosesnya gitu. Kalau untuk prosesnya ini kita tanpa bahan pengawet buatan ya. Waduh, keren banget. Iya, jadi kita menggunakan proses-prosesnya. Contohnya tuh ada proses exhausting, terus di seamingnya itu untuk perekatan kalengnya, lalu disterilisasi. Jadi Waduh. tahan lama. Berarti Untuk perkiraannya itu 1 tahun, tapi masih dalam jangka masa pantau gitu. Oh gitu, keren banget sih. Itu kalau teman-teman belum tahu apa tadi yang di Exhausting. Nah, itu apa ya? Exhausting. Nah, kalau exhausting itu proses untuk mengeluarkan rongga udara gitu. Wow. Iya. Kayak biar nggak ada udaranya gitu. Iya, iya, biar Oh, kopong iya, gitu, iya, biar iya, keluar-keluar semua. Iya, jadi nggak cepet basi. Iya, ya. betul. Jadi nggak cepet Biar basi. bakterinya nggak masuk. Iya. Oh gitu, keren banget sih. Selanjutnya diapain tadi? Di seaming. Nah, Kalau itu seaming itu pakai mesin. Mesin simmer. Nah, itu mesin simmer itu untuk ngerekatin ini kalengnya. Oh, Jadi iya, ditutup paham, gitu penutupan kalengnya. Kalau boleh tahu produk kakak ini sudah diuji atau belum sih? Gitu ya. Untuk produk berkecak kaleng ini kebetulan sudah diuji dan produk ini mengandung lemak dan protein. Wih, keren banget. Ada kendala nggak kak selama pengujian gitu? Kayak Kalau kendala mungkin karena kita belum lengkap ya, masih baru uji protein dan lemak. Lalu nanti mungkin kita akan mengembangkan ya, ujinya itu kita bakal uji umur simpan agar lebih pasti gitu, nggak hanya kira-kira aja gitu. Sama ini gizinya mungkin akan ditambah, mungkin ada mineral, ada yang lain-lain gitu. Biar dimaksimalkan lagi. Iya, ya agar lebih detail juga infonya gitu. oh gitu. Itu kalau boleh tahu ujinya di mana ya? Kak? Kalau uji kita Di teknologi pangan di Universitas Jenderal Sudirman. Oh Ya. gitu. Berarti kakak pergi ke sana gitu ya? Wah, Enggak, seru kita banget. kirim aja ke Oh sana. kita Kirim. kirim bisa, Ya, bisa, gitu. bisa. Nah kalau boleh tahu dapat ide berkecak itu dari mana sih kak? Kalau boleh tahu nih. Awalnya tuh kita ini ya, kita tuh dikir ada apa ya namanya outbound, enggak, kayak semacam apa ya? Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat kayak kunjungan gitu lah ya, kunjungan ya. Kunjungan gitu Kita ya, kunjungan kayak ke BRIN gitu. Di sana kan tentang teknologi pangan ya. Ya, jadi di sana cerita-cerita kalau di sana itu banyak produk yang kayak gini ya, kayak ada
manisan ya, manisan, terus gudeg Dikalengin juga ada, gitu. iya ada dikalingin, ada yang di pouch gitu. Oh iya. Jadi kita kayak berpikir kalau misal kita buat dari Cilacap itu apa ya gitu. Berarti Iya, awal gitu yang terbentuknya berkecek kaleng ini dari BRIN gitu ya. Iya, iya, kayak kita tanya-tanya bisa nggak sih dibikin kaleng atau di pouch Waduh, gitu. biar termakin terkenal ini ya. Iya, berkecek ya. biar iya. Keren banget. Sampai biar- BRIN itu langsung terluapkan nih. Iya, betul, biar berkecek go internasional, guys. Dibawa kemana-mana ini bisa. tahan Bisa, lama. bisa. Iya siapa tahu kan pengen ke London gitu. Iya. Berkecek gitu kan. Kamu orang London kan? Buat perantau-perantau yang di luar sana kalau kangen makanan Cilacap boleh nih beli. Boleh cobain nih. Iya gitu. Dibawa dibagi-bagiin ke teman-temannya. Iya, Ini boleh. berkecek dari Cilacap. Iya, asli. ikonik banget ini. Ikonik banget, parah gitu loh. Nah, pembimbing Ya kalau proyek kali ini kan kayak kelihatannya tuh keren banget ya Kak. Kalau boleh tahu pembimbingnya itu siapa sih? Mantap. Dan kayak pelatihnya, kalau ada pembimbing pasti juga ada pelatih dong. Iya, Nah. betul. Pasti ada dua orang yang beda ya. Bisa. Ini siapa nih? Boleh nggak di di balik orang-orangnya? di balik layar Di balik dari layar, Kasarana iya, dan di balik layar. Jadi di balik layar itu ada pembimbing KIR yang sangat hebat yaitu Pak Sandika. Wih, mantap. Beliau itu sangat mengusahakan apa yang diperlukan oleh anak-anak KIR. Dan di samping itu ada juga pelatih yang gak kalah kerennya. Siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan Pak Agus Daranoy. Jadi Pak Agus itu orangnya gimana ya? Beliau hebat, keren, kayak serba bisa gitu loh. Idenya juga inovatif Iya, banget. betul. Tuh, udah kayak Ada aja influencer gitu. berarti. Iya, ada aja gitu kepikiran gitu ya. Iya, out of the box pokoknya out of mind the blowing box. gitu ya. Mantap. Gimana sih bimbingannya? Bimbingannya pasti seru banget ya. Seru banget sih kayak kita kayak setiap hari mungkin materinya bisa beda. Bisa mempelajarin hal-hal lain juga, jadi Yang kita tuh baru-baru kayak gitu. iya Iya, betul. betul. Kayak kita nih nggak kan kalau nggak bikin berkecek kaleng nggak bisa masak dong, maksudnya Benar. untuk melatih kemampuan Iya. masak juga pengetahuan Life skill gitu iya, ya. betul. Betul. Keren banget sih. Terus juga dari tadi nih kompak banget nih sih jawabannya. Jangan-jangan udah temenan dari lahir. Boleh. Apa udah temenan dari zaman embrio juga? Siapa tahu ya kan? Udah Iya. ngerumpi bareng. Lagi bareng kayak kamu udah ditelepon 77 kali belum? Aku udah nih, aku duluan nih gitu. Udah seberapa lama sih Kak kalian temenan? Kalau boleh tahu nih. Kita Udah 2 tahun dua ya? tahunan. Oh, 2 tahun, iya. iya. Sebenarnya kita satu SMP, cuman SMP-nya tuh kayak baru kenal aja gitu. Cuma gitu. kalau ketemu ya saling nyapa gitu loh. Iya, nyapa Nah, aja. Iya, gitu. say hi gitu. Dan kebetulan di SMA ketemu lagi jadi makin klop gini. Sekelas lagi. Mantap sekelas. Kan ya. Mantep banget sih, kayak makin apa ya, makin klop gitu ya, Bo. Langsung menjadi combo spesial. Iya. Terus masuk KIR malah makin ketemu lagi. Iya. Malah jadi setim gitu. Aduh, keren banget sih. Kalau boleh tahu nih di Dikir itu pertama kali kolaborasi gimana sih? Pertama kali tuh karena yang masuk KIR dulu kan ini ya. Ya aku dulu yang masuk KIR. Terus tapi aku bingung tuh kayak aku mau bikin apa ya di KIR itu ngapain aja karena Iya. kan itu kayak dulu masih sedikit gitu lah. kita juga masih pemula ya Nah, iya, kan. betul. Kita masih merintis Merintis, gitu. kita masih butuh ilmu-ilmunya. Betul, betul, betul. Terus akhirnya Zara masuk deh. Terus kayak kita Asik. tuh kita berdua punya ide. Kalau aku bikin bedak dari daun mangkokan, kalau Zara Ya, kalau aku obat sakit gigi dari daun jambu. Wah, Obat keren sakit banget. gigi. Iya. Awalnya itu. Tapi yang dan akhirnya kita itu memutuskan untuk satu tim dan ngambil yang bedak daun mangkokan. bedak daun mangkokan ya Oh, iya. untuk meredakan jerawat. Iya, untuk meredakan Dari awal itu udah satu tim? Udah. Iya, udah satu tim. Mantap. Lalu Itu babak di pertama. ajang apa itu, Kak? Waktu itu kita daftar buat Krenova tahun 2024. Oh, gitu. Berarti udah bukan pemula ya kalau buat Krenova Udah kedua ya. kalinya. Iya, Waduh, udah iya, kedua kali. iya, Udah iya, pro iya, player ini teman-teman. Makanya bisa dapat juara. Iya, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, selain di Krenova, pernah kolaborasi di mana aja tuh? Kalau selain di Krenova kita pernah buat opsi. Opsi. Oh, opsi. Iya, opsi. Kalau boleh tahu apa itu opsi Kak? Kalau waktu opsi itu kita meneliti di Kampung Nagok di Sidamulya. Kalau boleh tahu apa itu Kampung Nagok Kak? Aku baru denger nih, teman-teman Iya. juga baru denger nggak Kampung Nagok itu? Nah, yuk kita kenalan Kampung Nagok. Yuk kita kenalan dulu apa itu Kampung Nagok Kak? Jadi itu kampung Nagok itu istilahnya kampung yang terisolir, kayak jauh dari keramaian dan itu. Oh, gitu. Iya, dan itu aksesnya sangat-sangat sulit. Iya, kan, ini Jana? kampung mati ya.
Kalau yang di sana di Sidamulya nama kampung mati di sana itu namanya Kampung Nagok. Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu kakak itu Itu- di sana lagi apa ngapain gitu ya? Kita di sana itu mencari alasan kenapa ada seorang pasangan suami istri yang masih tetap di sana. Padahal itu di tengah hutan yang benar-benar udah nggak ada lagi penduduk di Oh, sana. itu cuman berdua Iya, aja? hanya berdua. Sepasang suami istri, iya. Itu misalnya tahu di situ ada sepasang suami istri gimana? Nah, ini tuh lucunya gini ya. Ya udah gimana Nah, tuh? aku Boleh tahu. aku lagi lihat sosmed aja gitu. iya. Tiba-tiba ada kalau nggak salah Pesona Cilacap gitu ya, akun Iya, sosial Pesona medianya Cilacap. gitu. Terus kayak oh my god, ini kayak apa ya jarang gitu ya. Mungkin karena aku yang nggak tahu atau jarang gitu ya. Kayak menarik gitu ya. Terus kayak Langsung aku aja, share lah DM ke dia ya gini. Bagus nih buat penelitian gitu. Idenya langsung diteliti. nemplok gitu ya. Ya ampun, orang pintar kalau main media sosial dapat info yang bagus-bagus guys. Langsung gitu. dimanfaatkan Bener. untuk lomba. Nah, itu buat meneliti gitu ya. Iya. Gimana sih itu cara menelitinya? Kan itu agak susah gitu ya aksesnya ke sana. Jadi itu kita cari-cari dulu sumbernya kayak bacaan gitu tentang Kampung Nagok itu yang letak pastinya di mana. Terus kita juga sempat ke yang badan itu. Iya, kepala desanya. Iya, Oh, kepala desa. Ada kepala desanya? Ada Oh. kepala desanya tuh dari Sidamulyanya. Oh, gitu-gitu. Kita ke sana duluan ya. Iya. Ketemu terus dianterin ya Iya. ke sana dianterin gitu. Terus Itu tapi emang aksesnya tuh terbatas banget ya, Kak? Iya, Sangat susah terbatas banget. gitu. susah aksesnya tuh sulit kayak karena naik gunung kan, habis naik gunung ke Kampung Nagoknya tuh ke hutan gitu. Turun gitu loh. Turun gitu. Iya, jadi Aduh, udah habis naik turun. Iya. Capek banget. guys. Capek banget. Untung nggak mual-mual kan? Aduh, percaya lagi. Kalau saya udah mau pingsan itu sebenarnya. Kalau bisa pingsan juga pingsan ya, Kak? Iya, kalau bisa juga udah pingsan. Penasaran banget itu di jalan gimana ekspresinya? sih. Ya, tapi kalau di jalan kita malah tidur loh. Iya. Karena kayak dia ayun-ayun gitu saking Jalannya tuh jug-jug gitu. gitu. Oh, gitu. Terus nah, kalau buat dari tadi bahas penelitian terus Iya. ya. Nah, buat penelitian ini paling jauh kakak berdua ini yang dilakuin bareng, Iya. itu udah sampai tahap apa dan apa itu penelitian tentang apa gitu? Kalau mungkin yang masih berjenjang gitu ya, mungkin ini sih yang Krenova Iya, karena ini kabupaten dan kita baru Keren bisa banget. juara pas tahun kedua kita. Wah, tapi tetap keren loh, Kak. Iya. Gitu. Mantap. Kalau untuk jenjang lainnya mungkin kita udah pernah internasional. Iya. Wih. Terus LPB kita di Semarang juga Semarang pernah. ya, paling jauh itu Semarang. Iya, Boleh Jepang kayak yang itu sampai keluar dijelasin kota. aku juga. Di LPB gimana? Boleh Boleh itu dijelasin dijelasin. nggak itu tentang apa? Sama itu yang karena kita buat opsi tapi ternyata nggak masuk final. Iya. Oh, iya, Jadi iya, kita teruskan di bidang geografi jadi di LPB. Oh, keren banget juga. Terus apa ya? Selain kan penelitian ya, kalau penelitian otomatis cari ide-ide di luar kota. Pernah nggak sih jalan-jalan bareng atau apa mungkin apa sih Jalan-jalannya kayak itu nggak cuman pembekalan. main-main aja gitu Iya, loh. tapi kayak Ada. pembekalan buat persiapan lomba-lomba itu pernah nggak sih berdua gitu? Ya paling ini sih yang buat berkecek ini yang ke Brin. Kita jalan-jalan ke Jogja kan. Iya, seru banget nggak? Seru banget. Selain ke Brin itu kemana aja itu kak? Paling enggak ya kesini-sini aja paling. Cuman ngobrolin aja. Terus kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak nih kayak di sekolah ketemu di apa tadi satu kelas juga kan. Terus juga satu ekskul juga kan. Nah, selain di sekolah, di luar itu masih suka ketemu gak sih gitu? Masih sih, Masih. Kita kayak paling ya kadang ketemunya bahas proposal juga. Iya. Bahas proposal. Ujung-ujungnya bahas kir gitu ya. Sampai Jauh-jauh ya gitu. Bisa dari pagi tuh sampai malam Iya, sampai sama. selesai kira. Bahkan kita pernah nginep waktu bikin ini. Iya, bikin Nginep. berkecak. Iya, Iya. nginep karena kita kesana OTW pagi-pagi. Itu bakal capek banget pasti ya. Tapi mungkin karena ada partnernya jadi kayak lebih Seru. Iya, Seru. Itu nginep sampai malam itu pas mau presentasi. Enggak, pas mau pembuatan ini. Oh, Jadi masih kan proses iya, pembuatan. ada proses ngerebusnya, dan lain-lain. Jadi di sana kita tinggal masak-masak masaknya aja aja. gitu. Oh, gitu. Terus juga banyak juga ya waktu yang dihabisin gitu. Terus kalau misalnya nih kakak dikasih hari free 1 hari buat berdua bareng nih, kalian Berdua kakak- bareng. Yang nggak Iya, mikirin, yang nggak mikirin apa-apa deh namanya. ya udah nggak jauh lah dari kiri tuh. Jadi kakak mau ngapain nih? Kayak
apa sih ngapain gitu kalau di luar berdua gitu? Weekend kali ya. Weekend. Kalau Nah. weekend Iya. kadang kita jogging. Asik, jogging. Biasanya tuh habis jogging tuh mampir Car Free Day. Iya, Yeay. Car Free Day. Jajan. Beli seblak 5 kilo. Iya. Sporty banget ya, jogging habis itu ke Car Free Day gitu. Habis membakar terus menambah lagi. Nah. Aduh, sama aja dong ya, kayak nggak ada perubahan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, kalau misalnya kan keluar bareng tuh, gitu kan kayak seru banget gitu ya. Ada nggak sih biasanya ngeplan buat kayak kita kesini-sini, tapi ternyata dapat ide juga buat sesuatu yang baru gitu. Mungkin banyak sih yang mikirin ya. Kadang kayak ya namanya ide kan kadang masuk akal, kadang enggak gitu ya. Jadi kadang kayak Iya benar benar. Soalnya Bikin biasanya tuh masuk akal iya, gitu. ngalir sendiri gitu idenya. Iya. Ini masuk akal enggak ya gitu. Tuh langsung dikerjain. Langsung dikerjain, langsung dicatat nggak iya itu sebelum buru-buru? lupa gitu kan. Oh iya gitu. Dicari hipotesisnya. Yes. Nah, buat kalau perlombaan kan pasti kakak udah sering banget lomba ya kan. Nah, setiap perlombaan pasti ada hikmahnya, pasti ada kayak apa sih pembelajaran. Kakak pernah dapat nggak sih pembelajaran kayak gitu kak? Pernah dong ya. Pernah. Nah, apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya mungkin karena kayak kita nggak masuk final gitu ya, mungkin ya karena masuk ke final gitu. Ya nggak apa-apa, namanya bagian dari proses ya. Iya bener banget. Anggap aja itu kegagalan kita udah habis. Mengurangi kegagalan kita dalam hidup gitu. Iya bener banget. Untuk menumbuhkan menangnya yang Iya, dia. jadi kita tinggal langkah panen-panen aja gitu. Asik. Kita kalah kemarin gitu, panen aja. Apa bodo amat yang Tinggal panen kemarin. menangnya. Kemarin tinggalin aja. Iya, juga buat introspeksi ke depannya karyanya. Ini gimana sih ya biar menang Iya, gitu. dievaluasi gitu. Oh iya, eval terus berarti ya. Nah terus ini aku pernah tahu itu Kak Zaren itu pernah ikut Olimpiade Matematika ya? Iya, gitu, iya. Waduh sibuk banget nih berarti. Iya, Berarti selain Kak Zarna, Kak Alin juga setahu saya ketua MPK. gitu ya teman-teman. Kan menjadi ketua MPK terus juga menyelesaikan ini emang gak susah itu kan bagi waktu? Gimana sih cara apa sih bagi waktu kan super padat ya gitu ya. Ada KIT, terus ada sekolah juga. Sekarang udah mau kelas 12 juga kan. Nah. Itu gimana tuh cara bagi waktunya tuh? Jadi aku sendiri tuh buat bagi waktu sebenarnya belum terlalu itu, tapi aku ngeusahain biar bisa bagi waktunya dengan baik. Pertama-tama aku itu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih mendekati deadline, dan mana yang lebih pokoknya itu udah paling deket banget gitu. Skala Iya, prioritas gitu betul. ya. Dan biasanya aku juga nih misal kayak bebarengan nih kayak Yakir terus MPK gitu, biasanya aku titip ke salah satu teman gitu idenya. Tapi nanti aku tetap mengkoordinir temennya. Kalau buat Kak Zarna sendiri gimana nih cara kakak buat ngatur waktu? Waktu kapan nih? Ya kalau misalnya lagi sibuk banget kayak gitu tabrakan antara misal lagi ada kelompokan tiba-tiba harus kir kayak guys aku kir dulu ya nggak bisa. Akhir dulu ya. Tapi kalau buat aku sendiri ya kendalanya itu tergantung mood aku gitu loh. Kadang kayak kemudian banget sih. Iya, karena kayak udah capek banget, udah nggak bisa mikir lagi gitu loh. Mungkin aku ngelakuin hobi aku nih paling. Apa tuh hobinya? Boleh dong sama spill nih dua-dua kakak ini dari tadi belum ngomongin tentang hobi deh Iya. gitu. Kalau hobi aku biasa kalau aku buat ningkatin mood aku ya, Apa aku tuh? bisa nonton drakor itu sekitar 4 sampai 5 episode sendiri. 4 sampai 5 episode. Iya, itu biar kayak biar di mar-marmin gitu loh. Aduh. Dan setahu aku guys kalau drakor itu episodenya itu satu episode itu bisa 1 jam. Iya, betul. Itu keren banget sih 4 episode sama 5 episode Iya, satu hari. Iya, Satu satu hari? hari dong. Apa satu waktu doang itu? Satu hari kayak di jeda, paling sambil makan itu enak banget sih, kayak sambil makan. Makan Sambil iya, makan dong, berkecek. drakor. Iya, aduh, makan cocok banget. Drakor lovers boleh dicoba. Nasinya nasi hangat gitu ya. Oh, mantep banget. Terus buat kakak sendiri hobinya apa nih kalau misalnya lagi free juga? Kalau Atau aku sama sendiri kalau lagi free tuh sukanya baca apa? Aduh, baca apa tuh? Baca apa ya? Baca apa? Tentunya bukan baca buku pelajaran gitu sih. Kalau aku sukanya baca-baca fiksi gitu, kayak novel. Iya, gitu. Yang menghibur lah. Iya, betul. Yang sekarang masih lagi dibaca-baca itu apa Kak? Apa sih ya? Kalau akhir-akhir ini lagi nggak baca sih kebetulan. Lagi sibuk Masih banget. sibuk ini ya? Sibuk banget guys. Habis finalis nih. Untung aja Aduh. menang. Kak Sarena dan Kak Alin ini
sukanya dipanggil apa sih? Kalau aku sendiri kayak dulu aku ngerasanya tuh kayak yang boleh panggil Alin tuh yang deket-deket aja gitu. Aku udah deket nih kebetulan nih, udah berapa meter nih? Udah berapa meter nih? Masih aman lah, bisa dipanggil ke Alin. Kalau misalnya yang baru kenal tuh biasanya aku suruh manggilnya tuh Kak Sabrina gitu. Oh, Kak Sabrina. Lebih nyaman sebenarnya, dua-duanya nyaman sih. Cuma kalau Alin tuh kayak ih deket banget gitu loh. Deket banget, berapa meter itu deketnya? 1 senti. 1 senti. Kalau buat kakak sendiri, Kalau aku sih bebas ya. Biasanya kalau teman-teman kelas mungkin lebih manggilnya Zahrana gitu. Kalau yang udah kenal mungkin Zahra atau Ra atau Zah gitu. Yang penting jangan manggil Rana ya guys. Rana kayak ya, apalagi Jajah ya. Nah, ini setelah disebutin ini bisa nanti di kelas. Oh, jangan dong, jangan. ya kayak gitu. Itu yang khusus panggilan buat aku. Jara, Jaja. Ya, enggak? Boleh lah. Ini ngomong-ngomong mic-nya keren banget dari penggaris. Ini juga. Ini sebenarnya mic Itu sih. namanya. Kreatif ini, kreatif ya. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kayak setiap orang pasti punya mimpi ya. Kakak punya mimpi nggak atau cita-cita yang pengen kakak wujudin gitu lah? Spill sedikit aja, nggak perlu semuanya, nggak perlu terlalu signifikan gitu. Mimpi aku tergantung drakor yang aku tonton. Ya ampun. Setelah ganti episode langsung ganti mimpi lagi. Ganti kadang ya jadi dokter, tapi lihat pegawai damkar kayak enak ya, kayak Langsung jadi datang pengen jadi iya damkar. kayak keren banget gitu. Jadi damkar besok kayak gitu. Iya, kan kayak Bomba. iya. Bomba padamkan api. Kalau buat Kak Alin sukanya itu emang mirip-mirip sama Kak Zarana nggak? Aku misal novelnya tuh yang dibaca tuh lagi menjadi seorang polisi. Besok aku jadi orang polisi kayak gitu. Iya, aku juga gitu. Iya, jadi mafia. Ya ampun jadi mafia. Apalagi kayak ih, mafia keren gitu loh. Aduh. Jadi CEO. Tuh, CEO berkecak, guys. Oh gitu CEO berkecak ya. Ini berarti ada plan gak sih Kak buat si berkecak ini buat kedepannya tuh? Ini kayak keren banget loh. Aku pengen promosiin deh ke ayah atau ibu aku nih. Ya boleh nih ya. Nanti dicantumkan ya. Nama Instagramnya tuh saza_.berkecak. Di bawah ini ya Kak. Iya, di di bawah bawah ini. Tuh. Ini biar nanti urusan yang edit. Iya, urusan yang edit lah pokoknya lah. Ini keren banget loh. Jadi kayak seru banget. Kuning-kuning oranye gitu. Tebak itu bunganya bunga apa coba? Bunga apa coba? Bunga hasil acap dong. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Ini kebetulan aku pintar sih soalnya. Pengetahuan umum kayak pop gitu. Ini dalamnya ada apa aja sih? Ada varian-variannya nggak sih Nah, Kak? kalau varian Ada, jadi untuk berkecak kaleng ini ada varian patak jahan. Patak itu kepala dan podol jahan. Podol itu jeroan ikan jahannya. Dan niatnya itu mau ditambahkan satu varian yaitu telur jahan. Wah keren Induk banget. jahan. Iya, berarti Induk udah ada jahan. inovasi baru gitu Iya, ya. udah dong. Padahal belum lama ini udah ada inovasi baru aja gitu loh. Langsung ada ide-idenya terus gitu ya. iya, kita juga masih evolve juga kayak mungkin kemasannya agak lebih besar untuk yang patak gitu. Ya besok bakal mungkin dibikin yang agak segalon gitu atau sejerigen Segalon. gitu ya. Biar makannya tuh bisa 1 RT gitu Iya, loh. boleh. Atau ini nih para kameramen biar suruh bawa nasi gitu. Biar makan Bener. bareng-bareng di sini. Boleh. Ini kalau boleh tahu ini apa sih yang di belakangnya? Nah, kalau ini tuh contoh kalau misal beli dua, ini tuh paketan guys. Ini Oh, paketan. basic edition ya. Jadi kita mungkin bakal ada edisi-edisi selanjutnya. Mungkin One Piece atau One Piece. apa gitu. Enggak ada tahu ya. Piece. Aku juga suka One Piece kayak BTW. Aku udah sampai episode 1112. Detail banget kayaknya. Mantap nih. Ini keren banget. Ini isinya kalau yang Ini sama kayak gini gak sih dalamnya? Sama. Jadi kalau misal kalian beli yang basic edition, itu kalian bakal dapat free gift. Jadi itu udah komplit bersama wadah-wadahnya gitu. Jadi kalau buat oleh-oleh ini cocok banget. cocok banget ya gitu, packagingnya gemes gitu. Oh ya namanya juga Shaza atau Ini gimana? jangan-jangan singkatan ini. Oh, jelas. Apa nih Kak kalau boleh tahu? Jelasin. Jelasin, ayo let's Jadi go. Saza itu terinspirasi dari nama ownernya. Asik. Dikenang guys. Untuk Sa-nya sendiri tuh saya Sabrina dan untuk Za-nya itu Zara. Betul. Owner berkecak kaleng. Betul.
Berkecak paling OTW menjadi CEO ya. Iya, betul. CEO berkecak Berkecak kaleng. Go Iya, jadi internasional. mbak owner ya. Besok bikin company juga namanya mungkin bakal Shaza lagi Iya. gitu ya, biar Berkecak Goals International. Yes. Betul. Terus Kak, buat Berkecak lagi masih juga jauh-jauh dari Berkecak. Ada apa sih kayak jangka panjang buat si Berkecak nggak sih? Bakal diproduksi secara besar atau mungkin bakal apa sih kayak Kedepannya mau gimana? kedepannya mau di gimana atau mungkin bakal di daftarin halal MUI atau segala macam gitu kan kita nggak tahu Atau ya mau teman-teman. digedein? Jadi untuk jangka waktu penyimpanannya sendiri, ini produk berkaca kaleng itu 1 tahun, tapi ini masih dalam waktu masa pantau. Nah, netnya itu mau akan diuji masa simpannya di Brin Gunung Kidul yang tadi sudah disebutkan. Dihalalin guys. Aduh. Menghalalin. Bismillah. Maksudnya ini ya Berkecaknya bakal kita daftarkan halal kan ya, bakal didaftarkan halal gitu. Terus kalau buat selanjutnya mungkin akan diproduksi besar, tapi jika kita sudah banyak ya, sudah banyak karena ya butuh mesin-mesinnya juga kan lumayan guys. Nah, Tapi ini kalau apa ya namanya? Kalau mau Apa ya? mau apa nih? Mau apa nih? Mau beli? mau makan. Harus dimasak dulu atau emang udah kalengan aja nih dibuka, dimakan, emergency gitu. Kalau itu sih sesuai selera yang mau makan, boleh dipanasin dulu dan boleh langsung makan juga. Jadi sesuai sama konsumennya lebih suka gimana. Sama-sama gimana sih? Kalau aku lebih suka dimasak lagi terus pakainya pakai nasi anget. Sama anget. Sambil nontonnya nonton apa? Drakor. Cocok dijamin tambah nikmat. Ini kalau mau dimakan sama idolanya mau kasih pesan apa? Nih, ya betul. Idolanya siapa nih? Aduh. Kalau boleh tahu, spill dikit lah, boleh lah. Enggak ada. Idola aku. Kamu aja. Aduh, idola nih. Apa ya? Songkang kali ya. Songkang. Iya, Songkang. Ya, tolong ya cepat pulang wamil. Songkang. Oh ya, Songkang belum pulang mobil. Iya, belum deh. Mau diajak makan berkecek? Iya, boleh lah. Berkecek. Iya, aduh, mau aku kirimin nih ke Korea. Siap, kita udah siap ekspor nih. Iya, kita betul. Apa mau diajak ke Indonesia? Ya boleh. Ya udah Makan kesana. bareng di Semanda. Aduh, promosi Semanda berarti ya. Keren banget. Nah, kalau boleh tahu sih Kak, motivasinya itu apa sih buat bikin berkecak begini kan? Apa sih banyak banget tantangan gitu ya. Terus dari kir bisa-bisa tiba-tiba, ayo kita bikin berkecak guys. Itu motivasinya tuh apa sih? Kalau Jadi boleh tahu. motivasi sendiri kita bikin berkaca karena ini kan makanan tradisional Cilacap gitu loh yang harus melestarikan makanan tradisional. jiwa kebudayaan. Betul. Juga ini lokal. untuk mengurangi limbah organik juga karena kan patak dan podol itu merupakan limbah dari pengolahan gesek jambal. roti, ya, Iya, gesek Oh, jambal. gitu. Jadi ini tuh pemanfaatan Iya, pemanfaatan limbah Ini keren organik. banget. Selain daging juga bisa dimanfaatin gitu Betul. ya. Masih ada yang bisa dimakan selain dagingnya Bener, gitu. keren banget. Ini kan patak kan itu kepala kan ya? Iya, iya. Itu yang dimakan kepalanya, bener-bener kepalanya gitu. Tuh. Kalau untuk pataknya sendiri itu kayak sensasi menyesap itunya loh, tulang-tulang gitu. Iya. Sela-sela tulangnya. Iya. Enak banget. Dan setahu aku juga kepala ikan itu banyak banget protein sama Iya, gitu. betul. Keren banget sih ini inovasinya. Apalagi kalau udah ada hadir varian telur ya guys. Itu Varian Aduh, telur. stay tune ya berarti ya, stay tune. Dipantau IG-nya. Iya, IG-nya dipantau guys. Nah, terus satu lagi nih Kak, kita udah lama banget nih udah Iya, udah. berbincang-bincang. Waktu-waktu. Pesan dan pesan buat mereka yang masih berjuang buat apa sih kayak Memikirkan ide-ide ide-idenya. gitu. Itu Pengen pesan-pesan- menuangkan gitu. Bener, tuh kesan-pesannya dari kalian berdua deh. Dari salah satu dulu deh, mau dari siapa dulu? Iya. Kalau dari aku sih mungkin jangan takut buat nyoba ya guys. Jadi kayak apa itu kalau misal nggak sesuai dengan harapan kita, lakuin aja. Berarti namanya bereksperimen ya. Jadi bagian itu. Jadi Lakuin aja gitu ya, gitu. anggap itu bagian dari proses aja gitu. Bener. Izin nambahin dari Zara ya, karena proses itu kan gak ada yang instan. Kayak misal nih ya, kita tahun ini menang, tahun besok nggak menang, tapi tahun selanjutnya menang. Iya, nggak apa-apa karena itu kan namanya proses dari kehidupan, nis. Nah, iya bener banget. Nah, terus
Lanjut nih. Wah, keren banget sih Kak. Terima kasih banyak loh sama Iya. apa ya? Kesan-pesannya gitu. Ini Terima kasih bermanfaat juga banget. loh udah diundang ke sini. Jadi mau gitu loh. Keren banget narasumber kita kali ini. Kak Zarana dan Kak Alina, ayo tepuk tangan semuanya. Sosok yang menghasilkan berkecek dalam Berkecek kaleng. inspiratif, bener banget. Perintis gitu ya. Iya, Dan biasanya bukan cuma pewaris. kayak Bener. ikan-ikan biasa kita Kalengin gitu loh. Ini tuh salah satu konten inspiratif juga teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, semoga kalian bisa nemuin ide-ide atau mungkin yang lagi stuck juga di Bener. apa sih penelitian kalian atau galau, itu kalian bisa banget nonton video kali ini. Dan setiap ide itu punya waktunya teman-teman buat berkembang. Betul. Ya, betul. Nggak langsung kayak langsung ada hasilnya nih. langsung Iya. jadi jujur dari tadi itu dari tadi itu kita pembahasannya itu Udah dalam banget sih, Wow. inspiratif. nggak cuman membahas tentang mimpi yang langsung udah jadi itu ada prosesnya. Bener Iya, banget. nggak instan guys. Iya bener. Nah buat teman-teman terima kasih ya sudah menonton episode kali ini. Dan jangan lupa follow podcast CLBK. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share SMA Gitu. Negeri 2 Cilacap. Yeay. Sampai ketemu di episode selanjutnya di CLBK, cerita lama bareng kita.